Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para ustadz, ustadzah ya, taman kanak-kanak Al-Qur'an maupun taman pendidikan Al-Qur'an khususnya yang berada di daerah istimewa Yogyakarta, dan juga para aktivis ya, pendidikan Al-Quran yang tergabung di LDPQ, ya, Lembaga Dakwah dan Pendidikan Al-Quran Yogyakarta ya. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu lagi untuk membahas satu topik mengenai sholat rawatib. Sholat rawatib ini afdolnya dikerjakan di rumah ataukah di masjid. Nah, kita awali bersama ya dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Topik ini merupakan lanjutan ya dari topik sebelumnya ya. Yang ini menjawab satu pertanyaan. Ustadz, mana yang lebih diutamakan? Sholat sunnah rawatib di rumah karena lebih afdol, tapi ada risiko tidak dapat shaf pertama dalam berjamaah di masjid, atau mengejar shaf pertama namun sholat sunnahnya dilaksanakan di masjid, tidak di rumah. Ya, itu pertanyaan yang disampaikan beberapa saat yang lalu. Ya. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin mengulang kembali mengenai pentingnya sholat sunnah rawatib ini. Ya. Jadi saya tegaskan lagi bahwa sholat rawatib ialah sholat yang mengiringi sholat fardu 5 waktu. Baik sebelumnya yang biasa disebut sholat qobliyah, ya, maupun sesudahnya yang biasa disebut dengan istilah sholat sunnah ba'diyah. Ya. Ternyata jika dilakukan sholat sunnah rawatib ini ya, memiliki manfaat yang luar biasa. Ya. Ini berikut ini ya keutamaan sholat rawatib ini yang perlu dan harus kita tahu ya supaya tambah semangat dalam melaksanakan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, ya, sholat sunnah rawatib ini sebagai penyempurna sholat fardu. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim, sesungguhnya hal pertama yang akan dihisab pada diri seorang hamba muslim yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti, as-sholatul maktubah, adalah mengenai sholat fardunya. Fa in atammaha, maka jika sempurna ya sudah beres ya kan. Wa illa, dan apabila tidak sempurna, kila, maka akan dikatakan ungzuru, lihatlah, hallahu min tatawwu, apakah dia punya sholat-sholat sunat. Fa in kana lahu tatawwu, apabila dia punya sholat-sholat sunat, ukmilatil faridah min tatawwuhi, maka sholat sunatnya itu akan menyempurnakan sholat fardunya. Summa yu'alu bisairil a'mal, ya. Kemudian hal yang sama juga akan diperlakukan amal-amal yang lain, al-mafruḍah, yang fardu, mislu dzalik, seperti itu. Ya, artinya zakatnya bagaimana? Nah, zakatnya ternyata nggak sempurna. Lihat nggak, ada nggak sedekahnya, begitu ya. Sedekahnya yang sunat-sunat, oh ternyata banyak, maka sedekah akan menyempurnakan yang fardu itu. Ini terjemahannya ya. Tadi hadis riwayat Ibnu Majah ya. Oke, yang kedua, akan dibangunkan rumah di surga. Nah, berarti dia mesti masuk surga, ya kan? Ya, hadis Nabi ya, dari Ummu Habibah yang kemudian diriwayatkan oleh An-Nasa'i, sinta asyrota rakaatan, ada 12 rakaat, man shallahunna, barang siapa yang mau mengerjakannya, bunyalahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan buat dia satu rumah di surga, yaitu arba'u raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'atani ba'da zuhri, 2 rakaat setelah zuhur,
wa rakaatani qabla al-asri, 2 rakaat sebelum asar, wa rakaatani ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah sholat maghrib, wa rakaatani qabla sholatil subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, jumlahnya ada 12 itu. Sudah saya hitung tadi ada 12. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ya. Yang ketiga, diharamkan masuk neraka. Hadisnya, man hafadhu ala arba'i raka'atin qabla zuhri, barang siapa yang memelihara, menjaga atau selalu mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan dia masuk neraka. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang keempat, lebih baik dari dunia dan seisinya. Itulah ya fadilahnya sholat sunnah qobliyah subuh. Hadis riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi, ya, Rasulullah bersabda, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih utama dari dunia dan seisinya. Ya. Ternyata para ulama itu ya membagi macam-macam sholat rawatib itu menjadi 2 bagian. Ya. Ini dari ulama-ulama Safiyah pada umumnya membagi menjadi 2 bagian ini yang disebut dengan istilah sholat sunnah yang muakkad, yang kedua yang ghairu muakkad. Muakkad itu artinya sangat-sangat penting. Yang ghairu muakkad itu artinya penting, begitu ya. Jangan diterjemahkan ghairu muakkad itu maksudnya yang sangat tidak penting. Nah, nanti malah jadi salah tangkap gitu ya. Salah paham ya. Yang termasuk yang muakkad ya. Muakkad itu apa? Ya, ini ternyata 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Totalnya ada 10 itu, ya, ada 10 rakaat ini yang muakkad. Yang ghairu muakkad, ya, yang ghairu muakkad itu ada 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, ya, kemudian 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Nah, ini yang ghairu muakkad. Dalam praktek kita nggak usah mikirkan ini muakkad, ini ghairu muakkad, sapu bersih saja semuanya, ya, beres, ya, nggak usah mikirkan wah ini yang muakkad saya kerjakan, ini yang ghairu muakkad saya nggak usah saya kerjakan. Jangan, semuanya kerjakan semua. Ya. Kembali ke pertanyaan. Mana yang lebih baik, yang lebih afdol? Mengerjakan sholat sunnah rawatib ini, baik qobliyah maupun ba'diyah di rumah ataukah di masjid? Jawabannya ternyata tergantung. Ya, tergantung apa? Tergantung situasi dan kondisi yang menyertainya. Begitu. Yang pertama, dalam keadaan normal, ya sebaiknya dikerjakan di rumah. Karena banyak kita temui hadis-hadis yang menganjurkan sholat sunnah itu dikerjakan di rumah. Misalnya ini hadis dari Sa'id bin Ishaq bin Ka'ab bin Ujrah, an abihi dari bapaknya, an jaddihi dari kakeknya, qala, ya, dia berkata, shollan nabiyyu fi masjidi Bani Abdil Ashhal. Nabi, ya, sholat di masjid Bani Abdil Ashhal al-maghriba, ya, sholat maghrib. Faqama nasun, ya. Kemudian setelah selesai sholat maghrib, ya, para manusia ya tanaffaluna, ya, akan mengerjakan sholat sunnah ba'diyah namanya begitu ya. Faqala Nabi, karena Nabi bersabda, alaikum bihadhihi sholah fil buyut. Hendaknya kamu mengerjakan sholat ini di rumah, gitu ya. Ini ya, jadi intinya di rumah ini ya. Menurut hadis riwayat Tirmidzi ya dalam kitab sunannya. Kemudian juga ada hadis Zaid bin Sabit ali Nabi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Nabi bersabda, afdhalu sholatikum fi buyutikum illal maktubah
sebaik-baik sholat kamu di rumah. Ya, sebaik-baik sholatmu adalah di rumahmu, kecuali sholat fardu, kata Nabi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Kemudian juga ada hadis ya, riwayat Aisyah dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ya. Rasulullah bersabda, "Shollu fi buyutikum." Sholatlah kamu di rumah-rumahmu. Wala taj'aluha, dan janganlah kamu jadikan rumahmu itu alaikum, atas kamu, kuburon, bagai kuburan. Artinya rumah yang nggak pernah digunakan untuk sholat sunat itu ya, itu penghuninya dianggap bagaikan mayat. Ya, luar biasa ya kan, ini hadis riwayat Imam Ahmad. Terkait keutamaan sholat sunnah di rumah ini, Al-Azim Abadi menjelaskan, yakni lebih utama sholat sunnah di rumah karena menjauhkan dari sifat riya dan lebih mendekatkan pada keikhlasan ya, kepada Allah SWT. Selain itu, sholat sunnah di rumah juga dapat memberikan kemakmuran dan keberkahan makanan yang sehari-hari kita makan. Intinya rumah yang banyak digunakan untuk sholat sunnah itu rumahnya berkah, penuh berkah. Maka ada hadis lain itu, ya, cuman saya nggak hafal rawinya. Nawiru buyutakum bis sholati wa qiraatil Quran. Cahayailah rumahmu dengan sholat dan membaca Al-Quran. Ya. Namun, nah ini saya lanjutkan, namun tidak semua sholat sunat dianjurkan untuk dilakukan di rumah. Untuk syiar Islam, beberapa sholat sunnah dianjurkan dilakukan di masjid atau di tanah lapang, yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat gerhana, dan juga sholat istisqa. Ya, ini dikerjakan tidak di rumah, ya kan? Ya, ini ditegaskan wahada amun jami'in nawafili wasunani. Ya, ini pengertian ini adalah umum untuk seluruh sholat-sholat sunnah ya, illan nawafili allati min syiaril Islam, kecuali sholat-sholat yang untuk kepentingan syiar Islam. Kalau Id, seperti sholat Id, wal kusufi, sholat kusuf, gerhana, wal istisqa, dan sholat minta hujan. Nah, keadaan yang kedua sekarang. Yang kedua, khawatir tidak mendapatkan soft pertama. Hal ini bisa disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, waktunya sudah mepet, ya kan? Sebentar lagi qomat. Makanya segera pergi ke masjid. Ya, syukur nanti sudah sampai masjid masih bisa mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Yang kedua, rumahnya lumayan jauh dari masjid sehingga dia harus berangkat sebelum azan. Ya. Kalau nanti dia nunggu azan baru sholat sunnah di rumah, nanti ketinggal jamaahnya. Kalau terjadi kasus seperti ini, jawabannya lebih dianjurkan untuk sholat qobliyah di masjid, ya, agar tidak tertinggal berjamaah dan agar juga mendapat shaf pertama ketika sholat jamaah nanti. Ya, pertimbangannya ini yang menguatkan pernyataan ini, pertama, ya, di sana ada dua keutamaan yang saling bersinggungan, yaitu pertama keutamaan sholat sunnah di rumah. Dan keutamaan ini terkait amal sunnah. Yang kedua, keutamaan mendapat shaf pertama. Dan keutamaan ini terkait dengan amal wajib. Nah, menimbang kaidah ini, ya, maka yang menimbang masalah ini, maka ada kaidah. Taqdimul faridoti ala nafilah. Lebih mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah. Turunan dari kaidah ini adalah lebih mengutamakan keutamaan yang terkait dengan amal wajib daripada keutamaan yang terkait dengan amal sunnah. Inilah yang diistilahkan oleh para ulama fikih khususnya ya, dengan mengatakan ilhaqut tawabu'i bi usuliha, menggabungkan yang cabang kepada pokoknya. Dengan melihat pokoknya, kita bisa mengembalikan cabangnya.
Selanjutnya kita bisa membandingkan masing-masing pokoknya. Ini kata Syekh Dr. Muhammad Mukhtar As-Sinqiti. Ya. Kedua, ketika ada dua maslahat, yang satu memiliki badal atau pengganti, dan yang satu tidak memiliki badal, maka diutamakan yang tidak memiliki badal. Sholat sunnah di rumah ada badalnya, yaitu dikerjakan di masjid. Kedua, mendapat shaf pertama tidak ada badalnya. Orang yang tidak mendapat shaf pertama tidak bisa diganti dengan shaf kedua. Nah, jadi kita mendahulukan yang tidak punya badal tadi, ya kan? Ya, maka kaidahnya taqdimu ma laisa lahu badal ala ma lahu badalun, ya. Mendahulukan maslahat yang tidak memiliki badal daripada maslahat yang memiliki badal. Karena maslahat yang memiliki badal nanti bisa diganti dengan badalnya, ya. Ingat tadi badal itu maksudnya penggantinya. Ketiga, alasan ketiga, lebih dekat dengan praktek para sahabat. Mereka telah bersiap di masjid sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke masjid. Anas bin Malik ya menceritakan, kunna bil Madinah, kami berada di kota Madinah. Faida adzanal muadzinu, maka saat muadzin telah azan di sholatil maghribi, untuk sholat maghrib, ibtadarus sawaria, ya, para sahabat itu berlomba untuk mendapatkan tiang masjid, maksudnya mendapatkan shaf pertama, ya. Fayarkauna rakaataini, maka para sahabat ya melakukan sholat dua rakaat, ya. Hatta annar rajula al-ghoriba, sehingga apabila ada seorang yang asing yang tidak biasa sholat di situ, layadkhulul masjid, kemudian dia masuk masjid, fayahsibu, maka ia akan mengira anna sholata qad sulliyat, bahwa sholat maghrib telah ditegakkan, min kasroti man yusallihima, karena banyaknya orang yang mengerjakan sholat, ya, sholat 2 rakaat tadi, ya. Ini terjemahnya hadis riwayat Bukhari maupun riwayat Muslim, ya. Lalu yang keempat, keutamaan mendapat shaf pertama ternyata lebih besar, karena saking besarnya orang yang tahu akan rela untuk melakukan undian agar bisa mendapatkannya. Kata Nabi, ya, walau ya'lamuna, andekan para manusia itu tahu, ma fis shaffil muqaddami, pahala mendapatkan shaf yang depan, lastahamu, niscaya mereka akan melaksanakan undian untuk berebut mendapatkan shaf yang pertama. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Keadaan yang ketiga nih, khawatir ba'diyahnya kelupaan. Ya, ini sering terjadi nih. Gimana kalau khawatirnya? Namun saya tegaskan kembali bahwa prinsipnya sholat sunnah rawatib, termasuk sholat sunnah ba'diyahnya, itu tetap lebih baik dikerjakan di rumah. Namun apabila khawatir kelupaan, ya, jika tidak langsung dikerjakan di masjid, ya, setelah sholat fardu, maka sholat ba'diyah itu ya tetap bagus dikerjakan di masjid. Jadi pulang itu sudah tidak lagi ada beban untuk mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. So, biasanya begitu sampai rumah, ya, mungkin ada tamu, mungkin ada apa, biasanya mau makan, mungkin juga ada cucunya yang menyambut kita datang, ya, yang pulang begitu. Mungkin anaknya juga. Maka kadang-kadang sholat rawatib ba'diyahnya menjadi terlupakan. Nah, kalau keadaan yang seperti itu, maka bagaimana? Ya, lebih bagus juga dikerjakan di masjid. Ya. Namun ingat tetap, ya, bahwa kalau misalnya bisa dikerjakan di rumah, itu tetap lebih baik. Bagi mungkin yang mau mengerjakan, asal sudah terbiasa, maksud saya, sudah terbiasa sholat sunnahnya di rumah, maka tidak akan menjadi suatu beban. Ya, sebagai kata penutup, ya, bahwa berbeda pendapat itu, mungkin ada yang pendapat lain, itu dari apa yang saya sampaikan.
Ya, itu adalah merupakan sunnatullah dalam belah rahmat dari perbedaan pendapat itu, sehingga dalam beribadah itu hakikatnya harus diimani, diilmui, diamalkan, dan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita harus berlapang dada kalau ada yang berpendapat beda. Teruslah belajar, belajar dan belajar. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini sumber-sumber bacaan yang saya baca, ya, nanti bisa dilihat di situ, itu ya. Oke. Jadi bisa dikembangkan lebih lanjut.